Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menyampaikan laporan tentang pendampingan individu 2 program guru penggerak Angkatan 9 Kota Tasikmalaya, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Atas nama Kendar Hermawan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Pendampingan individu 2 diawali dengan pertemuan pengajar praktik dan calon guru penggerak mendiskusikan modul 1.2 tentang visi guru penggerak. Selanjutnya, setelah berdiskusi dengan pengajar praktik terkait dengan modul 1.3, kami mulai melaksanakan diskusi. Pengajar praktik membuka acara diskusi dengan menyampaikan tujuan pendampingan individu kedua pada program guru penggerak. Waktu bapak-bapak aktivitas bapak sehari-hari diganggu dengan kegiatan diskusi ini. Visi diskusi ini untuk menyampaikan, mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap guru di masa yang akan datang. Adapun ronde kegiatannya, pertama pengantar tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, kemudian bagian akhir menutup. Diskusi ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh CGP pada modul 1 tepat mempelajari visi guru penggerak. Jadi diharapkan visi dari proses ini bisa membantu calon guru penggerak dalam mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Nanti ada diskusi untuk visi sekolah yang sudah ada Bapak Ibu, tapi bukan berarti kami dari atau calon guru penggerak bukan berarti mau merubah atau apa dari visi yang sudah ada. Hanya mungkin ketika nanti proses berjalan ada masukan atau disesuaikan dengan apa yang diharapkan pada saat ini, mungkin itu ya Bapak Ibu. Nanti ada pun kalau hasil diskusi itu mau dipakai ke depan tidak apa-apa. Kalaupun misalnya sudah yang Bapak Ibu, yang Ibu, yang Bapak ada, yang sudah ada di sini sudah sesuai, yang ini tidak dipakai, mungkin ini hanya sebagai proses pembelajaran bagi calon guru penggerak dalam merumuskan visi sekolah. Mungkin itu Bapak Ibu, Bapak Ibu dari UNIGC. Hapunten pangapunten abdi Bapak yang Lampung untuk memperkenalkan Ibu dari Balai Besar Guru Penggerak. Beliau memonet kegiatan pendampingan pada hari ini ke Pak Kendar sebagai calon guru penggerak, juga kepada saya sebagai pengajar praktik. Pengantar dari saya cukup sekian Bapak. Untuk acara diskusi diserahkan ke Pak Kendar. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, calon guru penggerak memimpin diskusi tentang pembuatan visi sekolah yang berpihak kepada murid dalam acara pendampingan individu 2 PGP Angkatan 9 Kota Tasikmalaya. Manajemen mutu, kemudian ini kepala kompetensi keahlian elektro, kepala kompetensi keahlian otomotif, dan kepala kompetensi keahlian dari jurusan listrik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita bisa bersama dalam tempat ini terkait dengan mungkin diskusi bersama, diskusi untuk membangun visi besar bagaimana cita-cita kita memimpikan murid yang seperti apa, mungkin seperti itu ya target ke depannya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan hasil yang baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi.
Selamat pagi. Terima kasih kehadirannya. Ya, mungkin hari ini saya hanya menjadi fasilitator aja, bagaimana kita bisa mengkerucutkan kembali ide-ide kita, wawasan kita, gagasan kita, dan tentunya pemikiran kita untuk mewujudkan merdeka belajar dan tentunya merdeka mengajar juga, dengan cita-cita kita untuk ke depan menjadi membawa murid yang mempunyai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Baik, acaranya ini namanya pendampingan individu 2, pelatihan guru penggerak angkatan 9 Kota Tasikmalaya, BBGP Jawa Barat. Saya sendiri Kendar Hermawan SPD, Ibu CGP angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara diskusinya, ini tadi malam saya kebetulan kita bermimpi sesuatu. Nah, ternyata apa yang saya impikan itu Bapak Kepala sudah duluan memimpikannya. Jadi kunci beliau itu kan bahagia untuk semua, baik gurunya maupun muridnya gitu kan, sehingga dengan sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyenangkan, semuanya bisa mencapai tujuannya sesuai dengan cita-citanya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, saya membuat video karaoke. Ini terinspirasi dari visi yang beliau munculkan sebagai kepala sekolah di SMK kita untuk membawa kemajuan keberkahan di dalamnya. Ini saya tertarik untuk membuat karaoke-nya karena selama ini saya udah hafal lagunya, tapi kadang-kadang karena tidak pernah ini suka lupa Pak. Sementara nggak bisa melihat gitu. Nah, kalau dimunculkan karaoke-nya nanti teman-teman bisa sambil mendengarkan juga sambil menyanyi. Nah, kalau sama-sama menyanyi ya alangkah lebih baiknya. Kita coba ya karaoke hasil karya saya dari lagu yang dibuat oleh Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya, Bapak Agus Susanto. Bu, ini Bu, Mars SMK 2 Kota Tasikmalaya. Kita coba ya, kita sama-sama supaya ternyata bisa enak gitu dengan ini Pak. Gue sampai jam 3 pagi Pak, tapi keren. Mau cek ada muncul Pak. Budaya SMK Jabat Juara, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan maju, berkarakter dan mandiri. Dengan langkah kita SMK juga Tasikmalaya, buktikan bahwa dunia berwirausaha bisa melanjutkan tugas yang sedia. SMK Negeri 2 Tasikmalaya siap berperan dalam kemajuan bangsa, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, untuk Jawa juara. SMK Negeri 2 Tasikmalaya siap berperan dalam kemajuan bangsa, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, untuk Jawa juara. SMK bisa, SMK hebat, SMK juara. Selanjutnya, calon guru penggerak menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila yang diantaranya adalah berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian calon guru penggerak juga menjelaskan tentang tujuan pendidikan menurut Gajah Dewantara untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dengan begitu, anak atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selain itu, calon guru penggerak juga menjelaskan tentang ajas dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ajas dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ajas keberanian. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus mendorong keberanian dalam menghadapi tantangan dan belajar dari kegagalan. Yang kedua,
Ajas kerjasama. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus melatih kemampuan bekerja sama, berkolaborasi, dan menghargai perbedaan dalam membangun kehidupan berdampingan yang harmonis. Ketiga, ajas kreativitas. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan harus mengembangkan kreativitas dan imajinasi untuk menghasilkan inovasi dan solusi yang cerdas dalam menghadapi perubahan zaman. Berikutnya, ditekankan juga dalam forum diskusi tersebut tentang nilai dan peran guru, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan senantiasa berpihak pada murid. Berikutnya, calon guru penggerak memimpin diskusi terkait dengan visi murid di masa depan. Dikaitkan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru, serta terbangunnya visi sekolah yang berpihak pada murid. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid yang harus diisi oleh responden dari guru atau teman sejawat bersama kepala sekolah. Diskusi dipimpin oleh calon guru penggerak menggunakan Jamboard. Hasil diskusi ini, pertanyaan pertama menyimpulkan kita memimpikan murid-murid yang berakhlakul karimah, mandiri, kompeten, juara, dan bahagia serta sukses di dunia dan di akhirat. Pertanyaan kedua, kita menyimpulkan kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, mandiri, dan membutuhkan kebahagiaan untuk sukses dunia dan akhirat. Pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebahagiaan, cerdas, dan mandiri untuk meraih sukses dunia dan akhirat. Pertanyaan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa memerlukan bimbingan untuk mandiri dan mencapai cita-cita sehingga tercipta kebahagiaan. Pertanyaan yang kelima menyimpulkan kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan pembelajaran yang membahagiakan siswa dengan menuntun siswa menjemput masa depan mereka. Yang keenam, kita menyimpulkan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dengan berakhlak baik, kerjasama, kedisiplinan, dan mengembangkan potensi diri dapat mencapai kesuksesan. Visi SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya adalah mewujudkan juara lahir batin dan masagi tahun 2024. Pertanyaan berikutnya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bahwa dengan kalimat rumpang yang terbentuk oleh rekan guru sejawat sebagai responden sudah selaras dengan visi sekolah yang mempunyai esensi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan mencapai cita-citanya dengan memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila mengacu kepada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara untuk menuntun kodrat anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia. Berikutnya, CGP menggali pendapat peserta terkait inisiatif prakarsa perubahan. Yang pertama, apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai?
Yang keempat, apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Bapak Kepala Sekolah menggarisbawahi bahwa bahagia adalah kunci untuk semuanya. Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang membahagiakan siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dari siswa itu sendiri, yaitu mewujudkan pembelajaran yang membahagiakan peserta didik sehingga meningkatkan motivasi belajar. Hal ini menjadi program Prakarsa Perubahan SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya, yaitu mewujudkan pembelajaran yang membahagiakan peserta didik sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa. Kita mencoba merealisasikan prakarsa perubahan tersebut dengan menggunakan metode Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan supaya dapat melaksanakan program mewujudkan pembelajaran yang membahagiakan peserta didik sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa? Daftar tindakan penyelidikannya yaitu mengidentifikasi pedoman terkait dan mempelajarinya. Yang kedua, ambil pelajaran. Aktivitas apa saja yang saya lakukan supaya bisa melaksanakan program mewujudkan pembelajaran yang membahagiakan peserta didik sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah melaporkan rencana program kepada kepala sekolah dan berkoordinasi serta mendiseminasikan program dengan teman sejawat. Gali mimpi. Dapatkah kita melaksanakan program mewujudkan pembelajaran yang membahagiakan peserta didik sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaannya adalah dengan meningkatkan kompetensi guru dan berkolaborasi dalam tim, kita dapat melaksanakan program tersebut. Jabarkan rencana. Apa tindakan yang mendukung usaha untuk melakukan program mewujudkan pembelajaran yang membahagiakan peserta didik sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa? Dan bagaimana mengukur kemajuan dalam usaha untuk melaksanakan program mewujudkan pembelajaran yang membahagiakan peserta didik sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa? Jawabannya adalah perencanaan dan persiapan program dalam tim SDM dan sarana prasarana. Yang kedua, mengadakan pembimbingan dan pelatihan, peningkatan kompetensi guru, dan peningkatan sarana prasarana sehingga mendukung proses pembelajaran yang membahagiakan peserta didik. Berikutnya adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang mengarahkan dan membantu saya untuk bisa mengadakan program mewujudkan pembelajaran yang membahagiakan peserta didik sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa? Dan pertanyaan kedua adalah, siapa saja yang saya libatkan dalam usaha untuk melaksanakan program mewujudkan pembelajaran yang membahagiakan peserta didik sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang mengarahkan dan membantu saya untuk bisa mengadakan program adalah kepala sekolah dan jajaran manajemen sekolah. Yang saya libatkan dalam usaha untuk melaksanakan program adalah semua guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang membahagiakan sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa. Berikutnya, guru penggerak menutup acara diskusi dengan melakukan refleksi dengan membacakan puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno.
Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku melihat lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu oleh Sio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu oleh Sio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung-burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Setelah calon guru penggerak melakukan refleksi dan menutup acara diskusi, pengajar praktik melaksanakan penutupan acara dengan melakukan refleksi. Demikian laporan pendampingan individu 2. Saya Hendar Hermawan, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.